Kok tahu deh apa nih pengertian hubungan industrial? Tahu saya. Apa? Pengertian hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Tujuan utama hubungan ini adalah untuk menciptakan keharmonisan dalam dunia kerja dan mengupayakan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Oh, Zu, apa saja sih pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan industrial? Nah, tadi kan sudah dijelasin sama Sony bahwa dalam hubungan industrial itu ada 3 pihak yang terlibat. Yang pertama itu ada buruh atau pekerja, yaitu individu yang memberikan tenaga, keahlian, dan waktu kepada perusahaan untuk menjalankan proses produksi. Yang kedua ada pengusaha. Pengusaha ini adalah individu atau organisasi yang memperkerjakan pekerja dan bertanggung jawab atas manajemen dan keberlangsungan usaha. Dan terakhir itu ada pemerintah. Pemerintah ini memiliki peran sebagai regulator dan pengawas dalam hubungan industrial. Pemerintah juga mengatur ketentuan hukum yang mengikat pengusaha dan pekerja melalui peraturan perundang-undangan dan memberikan fasilitas untuk penyelesaian perselisihan. Nah, itu pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan industrial. Tadi udah pihak yang terlibat. Nah, sekarang dasar hukum. Son. oh apa Ji? Lu tahu nggak apa aja dasar hukum yang mengikat dalam hubungan industrial? Tahu? Ada 3 dasar hukum hubungan industrial di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur ketentuan dasar ketenagakerjaan termasuk perjanjian kerja, upah, dan perlindungan tenaga kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja dan atau serikat buruh, memberikan landasan hukum bagi pembentukan dan kegiatan serikat pekerja di perusahaan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau PPHI, menjelaskan prosedur penjelasan perselisihan antara pekerja dan pengusaha melalui mediasi, konsiliasi, dan pengadilan. Oke, Son. Makasih ya. Oke. Nah, tadi udah jelasin dasar hukumnya. Sekarang ada tujuan. Apa sih tujuan dari hubungan industrial ini? Hubungan industrial bertujuan menciptakan iklim ketenagakerjaan yang sehat, produktif, dan juga harmonis. Tetapi dari tujuan tersebut masih ada tujuan yang lainnya, yaitu yang pertama untuk kesejahteraan pekerja, memberikan perlindungan sosial dan keamanan ekonomi bagi pekerja serta menciptakan hubungan kerja yang berkeadilan. Yang kedua adalah produktivitas usaha. Nah, hubungan industrial ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dengan menjamin motivasi dan kesejahteraan pekerja. Yang ketiga ada kestabilan usaha, itu menjamin keberlangsungan perusahaan melalui hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha. Dan terakhir yang keempat yaitu untuk keadilan sosial. Nah, di keadilan sosial ini bermaksud ya sesama pekerja itu menghormati hak-hak pekerja serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan pekerja dan pengusaha. Sekarang apa aja sih bentuk-bentuk dalam hubungan industrial itu? Di sini dijelasin ada 3 bentuk hubungan dalam hubungan industrial. Yang pertama ada hubungan kerja, yang kedua ada perundingan bipartit, dan yang ketiga adalah lembaga kerjasama tripartit. Nah, untuk hubungan kerja, yaitu pengertiannya hubungan ini didasarkan pada perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha yang mencakup syarat-syarat seperti upah, jam kerja, cuti, dan lain sebagainya. Nah, perjanjian kerja juga dapat bersifat perorangan atau kolektif. Yang kedua
perundingan bipartit. Nah, ini merupakan perundingan antara pekerja dan pengusaha untuk menyelesaikan masalah atau membuat perjanjian kerja bersama (PKB), perjanjian kerja bersama, yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Nah, yang terakhir yaitu adalah lembaga kerjasama tripartit. Nah, lembaga kerjasama tripartit ini merupakan kerjasama antara pekerja, pengusaha, dan juga pemerintah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang bertujuan menjaga keseimbangan dan keadilan di dunia kerja. Woi. Weh, kalian jangan berselisih. Mending kalian menjelaskan tentang perselisihan hubungan industrial. Nah, perselisihan hubungan industrial ada 3. Yang pertama, perselisihan hak. Yang kedua, perselisihan kepentingan. Yang ketiga, perselisihan keputusan. Perselisihan hak merupakan perselisihan yang timbul akibat tidak dipenuhinya hak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Yang kedua, perselisihan kepentingan. Perselisihan ini berkaitan dengan belum adanya kesepakatan atau perubahan syarat kerja seperti perubahan jam kerja, sistem pembayaran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perselisihan keputusan. Hubungan kerja atau PHK terjadi ketika ada ketidaksepakatan terkait keputusan hubungan kerja seperti alasan pemutusan, kompensasi, atau prosedur PHK yang dianggap tidak sesuai. Jadi ada 3 mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang pertama ada mediasi, konsiliasi, dan PHI. Pertama ada mediasi. Jika perundingan bipartit gagal, mediasi dilakukan oleh mediator dari Dinas Ketenagakerjaan. Kedua, konsiliasi. Dilakukan oleh konsiliator yang ditunjuk jika mediasi tidak berhasil. Konsiliator memberikan saran dan rekomendasi untuk menyelesaikan penyelesaian. Terakhir ada pengadilan hubungan industrial atau PHI. Jika semua upaya penyelesaian di luar pengadilan gagal, kasus dapat dibawa ke PHI untuk diputuskan oleh hakim. Sur, apa tantangan dalam hubungan industrial? Tantangan dalam hubungan industrial ada 4. Yang pertama, ketimbangan kekuatan tawar-menawar. Kedua, perubahan teknologi dan pola kerja. 3, kepatuhan terhadap peraturan. Dan yang terakhir adalah perselisihan yang berlarut-larut.